Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Sidki. Kali ini saya akan membawakan materi terkait psikologi pendidikan tentang masalah belajar. Apa itu belajar? Secara istilah, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berhasil atau gagalnya tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami langsung oleh peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, pendidik atau guru. Pemahaman pendidik atau guru yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya yang mutlak akan menciptakan pendidikan yang bermutu. Akan tetapi, jika kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi pendidik atau guru terhadap proses belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan belajar akan mengakibatkan kurangnya mutu hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Adalah metode penelitian. Berhubungan dengan kendala-kendala dalam kegiatan belajar peserta didik, seorang guru dapat mengukur dari 3 aspek. Yang pertama adalah perkembangan motorik, proses perkembangan yang progresif, dan berhubungan dengan perolehan aneka ragaman keterampilan fisik anak seperti olahraga dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan kognitif, perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak, seperti nilai mereka dalam belajar dan bagaimana cara mereka memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah perkembangan sosial, proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga aspek tersebut harus dipegang teguh oleh seorang pendidik, karena pendidik pada zaman sekarang sudah terfasilitasi lembaga pendidikan untuk menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan. Lalu, cara mengatasi masalah belajar peserta didik. Yang pertama, menyusun rencana. Seorang pendidik menyusun rencana belajar kelompok atau belajar mandiri saat proses belajar berlangsung. Dan yang kedua, siapa? Di sini pendidik memilih seorang peserta didik atau beberapa seorang peserta didik untuk diteliti apakah mereka mempunyai masalah belajar atau tidak. Yang ketiga, berapa lama? Setelah ditentukan siapa yang akan diteliti, selanjutnya adalah proses pengamatan. Dan proses pengamatan itu sendiri berlangsung 3-4 bulan. Dan yang keempat, menentukan hal-hal yang akan diamati seperti membaca dan proses belajar selama pengamatan berlangsung. Yang kelima, mencatat. Dalam proses pengamatan berlangsung, seorang pendidik mencatat hal-hal yang diamatinya. Dan yang keenam, menafsirkan. Setelah mencatat hal-hal yang diamati, kemudian menghubungkan hasil-hasil pengamatan tersebut menjadi satu kesimpulan. Yang ketujuh, analisis. Setelah mendapat kesimpulan, seorang pendidik dapat menentukan apa masalah yang mereka hadapi. Dan yang kesembilan adalah tindak lanjut, memberikan bantuan kepada peserta didik melalui metode-metode yang telah ditentukan dalam analisis. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.